Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Inung, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan chapter 18 dengan materi pengakuan pendapatan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6, di mana terdiri dari saya sendiri, Siti Nur Khotimah dengan NIM 2011070683. Kedua ada Anton Himawan dengan NIM 2011070727. Ketiga ada Stefani Dwi Novianti dengan NIM 2011070747. Keempat ada Marlina Limanto dengan NIM 2011070760. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendapatan menurut PSAK nomor 23. Pendapatan adalah arus bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Secara umum, pendapatan juga memiliki makna penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan atas penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royal, dan sewa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengakuan pendapatan. Pertama itu, penjualan dari persediaan. Pendapatan diakui atas penjualan barang pada saat tanggal penjualan atau tanggal pengiriman. Kedua, pemberi jasa, di mana pendapatan diakui setelah pekerjaan atas jasa tersebut selesai dilakukan dan melakukan penagihan. Ketiga, ada perizinan penggunaan aset, di mana pendapatan diakui atas bunga, sewa, atau royalti pada saat aset yang digunakan. Keempat, penjualan aset, di mana pendapatan diakui atas keuntungan pelepasan aset pada saat penjualan atau penukaran. Di sini ada gambaran dari klasifikasi pendapatan dilihat dari tipe menurut jenis transaksi. Yang pertama itu ada penjualan produk dari persediaan, memberikan layanan, mengizinkan penggunaan aset, penjualan aset selain inventory. Deskripsi pendapatannya itu untuk penjualan produk dan persediaan, pendapatan dilihat dari penjualan. Untuk memberikan layanan, pendapatan dari biaya atau jasa. Untuk mengizinkan penggunaan aset itu pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti. Untuk penjualan aset selain inventaris itu keuntungan atau kerugian disposisi. Waktu pengakuan pendapatan itu sendiri untuk penjualan produk dari persediaan dilakukan saat tanggal penjualan atau tanggal pengiriman. Untuk memberikan layanan dilakukan atau dapat ditagih. Untuk mengizinkan penggunaan aset seiring berjalannya waktu saat aset itu digunakan. Untuk penjualan aset selain inventaris, tanggal penjualan untuk bertambah. Untuk selanjutnya akan pengakuan pendapatan diakui pada saat diterima dapat dipakai apabila terdapat ketidakpastian mengenai kolektibilitas piutang atas penjualan yang disebabkan hak kepemilikan atas barang tersebut yang dijual belum berpindah sampai pembayaran itu terjadi, sehingga dapat kemungkinan menyebabkan terjadinya pembatalan transaksi. Contohnya adalah penjualan angsuran. Pendapatan dari penjualan konsinyasi dapat diakui setelah terjadinya penjualan dari penyerahan barang antara komisioner kepada pembeli. Pendapatan diakui secara proporsional selama tahap produksi. Biasanya pengakuan pendapatan ini digunakan oleh perusahaan kontraktor karena sifat pekerjaan yang dilakukannya memerlukan waktu penyelesaian yang melebihi satu periode akuntansi. Cara ini dapat dilakukan apabila perkiraan atau taksiran biaya penyelesaian dan tahap kemajuan penyelesaian kontrak dapat ditentukan. Penaksiran ini dapat dilakukan dengan cara berdasarkan presentasi dari biaya ataupun berdasarkan presentasi penyelesaian secara fisik. Pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua metode, yaitu metode presentasi penyelesaian dan juga metode kontrak selesai. Saya Anton Himawan, nomor induk mahasiswa 2011070727. Pengakuan pendapatan sebelum pengiriman harus menggunakan metode percentage of completion jika estimasi kemajuan pekerjaan, pendapatan, dan cost reasonably dependable dan seluruh kondisi berikut ada. Yang pertama, kontrak secara jelas menetapkan enforceable right terkait dengan barang atau jasa oleh masing-masing pihak. Pertimbangan yang akan diubah setiap saat dan hal-hal terkait dengan pembayaran.
Yang kedua, pembeli dapat diharapkan memenuhi seluruh kewajibannya. Yang ketiga, kontraktor dapat diharapkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Perusahaan harus menggunakan metode kontrak selesai jika satu di antara kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memiliki kontrak jangka pendek. Atau yang kedua, perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi tertentu untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. Atau yang ketiga, ada inherent hazard dalam kontrak di luar kondisi normal yang menimbulkan risiko bisnis. Pengakuan pendapatan. Metode penyelesaian pengakuan pendapatan ada dua. Yang pertama, penyelesaian berdasar ukuran masukan dan keluaran, atau cost-to-cost method. Persentase penyelesaian sama dengan biaya yang telah dikeluarkan dibagi total biaya untuk menyelesaikan. Laba tahun berjalan sama dengan penyelesaian dikali laba bersih yang diharapkan. Kedua, penyelesaian berdasarkan ukuran keluaran atau unit yang dihasilkan. Persentase penyelesaian sama dengan panjang jalan yang sudah diselesaikan dibagi panjang jalan menurut kontrak. Nama saya Stefani Dwi Novianti, NIM 2011070747. Kita akan membahas terkait dengan contoh soal. PT Bangkit Properti merupakan sebuah perusahaan kontraktor. Mendapat kontrak untuk membangun sebuah resort dengan nilai kontrak awal sebesar $5 juta dan total estimasi biaya awal sebesar $4,5 juta. Kontrak ini dimulai tanggal 1 Juli 2017 dan diperkirakan selesai bulan Oktober 2019. Data terkait penyelesaian kontrak tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat terdapat data cost to date, estimated cost to complete, bill in progress to date, dan cash collected to date dari masing-masing tahun, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019. Nah, contoh soal ini merupakan contoh soal pengakuan pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Nah, dari data di atas, persentase penyelesaian dan estimasi gross profit-nya dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama ada kontrak price sebesar nilai kontrak awal yaitu $5 juta, yang sama ya setiap tahunnya 2017, 2018, 2019 itu sama. Dikurangi dengan estimated cost yang terdiri dari cost to date dan estimated cost to complete yang datanya bisa kita lihat di tabel sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat cost to date tahun 2017 yaitu sebesar $1 juta, 2018 sebesar $3.150.000 dan di 2019 sebesar $4.550.000. Estimated cost to complete tahun 2017 sebesar $3.500.000, 2018 sebesar $1.400.000 dan di 2019 sebesar 0. Cost to date ditambah dengan estimated cost to complete ini menghasilkan yang namanya estimated total cost. Yang di 2017 itu sebesar $4.500.000, 2018 sebesar $4.550.000 dan di 2019 sebesar $4.550.000. Nah, kemudian kita di sini ada estimated total gross profit itu diambil dari kontrak price dikurangi dengan estimated total cost. Jadi di 2017 estimated total gross profitnya sebesar $500.000, di 2018 sebesar $450.000 dan di 2019 sama $450.000 juga. Nah, teman-teman di sini kita udah ketemu yang namanya estimated total gross profit dari masing-masing tahunnya. Kemudian kita cari yang namanya percent complete. Nah, percent complete ini dicari dengan cara cost to date dibagi dengan estimated total cost-nya. Misalnya di 2017 persen complete-nya sebesar 22,22%. Itu diambil dari cost to date 1 juta dibagi dengan estimated total cost-nya 4.500.000. Di 2018 itu 69,23% diambil dari 3.150.000 dibagi dengan 4.550.000.
Di 2019 itu 100%, 4.550.000 dibagi dengan 4.550.000, maka didapat 100%. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendapatan yang diakui oleh PT Bangkit Properti. Di tahun 2017 diketahui pendapatan sebesar 1.111.000. Itu diambil dari 22,22%, yaitu persen komplitnya dikali dengan 5 juta yang merupakan nilai awal kontrak, dikurangi dengan cost to date-nya yang bisa kita ambil dari tabel yang paling pertama tadi di soal sebesar 1 juta, maka diketahui gross profit-nya sebesar 111.000. Nah, selanjutnya di 2018 diketahui pendapatan sebesar 3.461.500 yang diambil dari persen komplit dikali dengan nilai awal kontrak, yaitu 69,23% dikali dengan 5 juta. Nah, dari 3.461.500 ini 1.111.000-nya merupakan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017, sehingga pada tahun berjalan diketahui pendapatannya itu sebesar 2.350.500. Nah, terus kita tahu ya, cost-nya sebesar 3.150.000 dan 1 jutanya merupakan dari tahun sebelumnya. Jadi di tahun berjalan cost-nya itu sebesar 2.150.000. Kemudian di sini maka kita ketemu yang namanya gross profit. Gross profit to date-nya sebesar 311.500. Di tahun sebelumnya sudah diakui sebesar 111.000, maka di tahun berjalan diakui sebesar 200.500. Nah, di tahun 2019 revenue-nya diketahui sebesar nilai awal kontraknya karena sudah dikali dengan 100%, itu sebesar 5 juta. Nah, dari 5 juta ini 3.461.500-nya sudah diakui di tahun-tahun sebelumnya, maka di tahun berjalan itu pendapatan yang diakui sebesar 1.538.500. Cost-nya sebesar 4.550.000 dan 3.150.000-nya merupakan dari tahun sebelumnya, maka di tahun berjalan diakui cost-nya sebesar 1.400.000. Maka di sini kita ketahui yang namanya gross profit sebesar 450.000 dan 311.500-nya dari tahun yang sudah lalu, dan pada tahun berjalan diketahui gross profitnya sebesar 138.500. Nah, kemudian kita bahas jurnal yang dibuat oleh PT Bangkit Properti. Terdapat 5 jurnal yang akan dibuat oleh PT Bangkit Properti. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya konstruksi. Jurnalnya adalah Construction in Process atau CIP pada materials, case, atau payables. Ini dicatat sebesar cost to date yang bisa kita lihat di tabel paling pertama tadi ya. Di 2017, cost to date-nya sebesar 1 juta. Di 2018 sebesar 3.150.000 dan di 2019 sebesar 4.550.000. Jurnal kedua itu untuk mencatat tagihan. Jurnalnya adalah Accounts Receivable pada Billings on CIP. Nah, ini sebesar Billings Progress to Date yang bisa kita ambil datanya dari tabel yang paling pertama tadi yang ada di soal. Di tahun 2017, Billings Progress to Date-nya itu sebesar 1 juta. Di tahun 2018 sebesar 2.500.000 dan di 2019 sebesar 1.500.000. Jurnal yang ketiga itu untuk mencatat penerimaan kas. Jurnalnya adalah Case pada Account Receivable. Nah, ini sebesar cash collected to date yang ada di tabel paling pertama tadi. Jadi cash collected to date tahun 2017 sebesar 550.000, tahun 2018 sebesar 1.950.000 dan tahun 2019 sebesar 2.500.000. Yang keempat, jurnal untuk mengakui revenue dan gross profit. Jurnalnya adalah Construction in Process, Construction Expense pada Revenue from Long Term Contracts. Nah, ini kita bisa lihat di slide yang kedua tadi. Jadi ada Construction in Process, ini sebesar revenue yang diakui pada tahun berjalan.
Dan ada construction expense, yaitu cost yang diakui pada tahun berjalan. Kemudian ada revenue from long term contracts, yaitu gross profitnya pada tahun berjalan juga ya. Nah, ini contohnya tahun 2017. Construction in process-nya itu sebesar revenue yang diakui pada tahun berjalan sebesar 1.111.000. Construction expense-nya sebesar 1 juta, maka revenue from long term contracts-nya sebesar 111.000. Tahun 2018, construction in process atau revenue pada tahun berjalannya 2.350.500 dan construction expense-nya sebesar 2.150.000, maka diketahui revenue-nya sebesar 200.500. Tahun 2019, construction in process-nya atau revenue pada tahun berjalannya 1.538.500, construction expense atau cost pada tahun berjalannya 1.400.000, dan revenue atau gross profit pada tahun berjalannya 138.500. Nah, jurnal yang terakhir yaitu untuk mencatat penyelesaian kontrak. Nah, ini sebesar nilai kontrak awal ya. Jurnalnya adalah billings on CIP pada construction in process, yaitu sebesar 5 juta dollar. Nah, demikian persentase dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.